Shalom adik-adik dan kakak-kakak mentor. Halo. Apa kabar semuanya? Yes, baik. Syukurlah baik-baik ya semuanya, Tuhan memberkati. Namun sebelum itu, marilah kita mengambil sikap saat teduh dimulai. Saat teduh. Saat teduh selesai. Marilah kita mengangkat satu pujian yang berkata, nyanyi seperti wajah. Hormat bagi Bapa Surga. Saya mengundang bangkit berdiri untuk adik-adik semuanya. Hormat bagi anak-anak.
kita dalam ibadah remaja Kardere Moria di tempat ini datangnya dari Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan oleh penyertaan kuat kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan kami yang kami kenal di dalam satu nama Yesus Kristus, kami datang bersyukur di hadapan-Mu oleh kasih karunia-Mu yang selalu menyertai membimbing hidup kami hari demi hari, hingga pada saat ini anak-anak-Mu boleh datang berkumpul bersama untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu satu hati untuk memuliakan nama Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan jiwa raga kami ya Tuhan. Kami mau sepenuhnya berserah diri di hadapan Tuhan pada saat ini. Tutup bungkus kami, terimalah kami dengan segala pujian hormat yang kami bawakan kepada Tuhan. Biarlah berkenan kepadamu. Ampunilah kami dalam segala dosa pelanggaran yang kami perbuat di hadapan-Mu ya Tuhan, sebab kami ini sering kali menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampunilah kami, biarlah darah Yesus Kristus yang telah tercurah di kayu salib membasuh, memulihkan kami, melayakan kami untuk memanggil nama-Mu ya Tuhan. Inilah kami pada saat ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kemampuan bagi kami, sehingga kami sungguh-sungguh dilawat oleh kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berserah diri. Haleluya. Amin. Terima kasih, masih tetap berdiri. Kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan yang terdapat dari Mazmur 145 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberikan keperkasaanmu, semarak kemuliaan-Mu yang agung, dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikian mazmur Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Baik adik-adik, marilah kita angkat satu pujian lagi yang berkata Yesus kekasih. Saya mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan satu pujian lagi yang berkata, firman-Mu berita bagi kakiku. Firman
Yesus, kembali kami berserah diri dalam tangan-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman. Seperti pujian kami, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang yang menerangi jalan-jalan kami, sehingga kemanapun kami berangkat, kemanapun kami pergi, kami tidak akan tersesat. Kami rindu, kami haus ya Tuhan. Pada saat ini kami buka hati dan pikiran kami. Kami mau mendengarkan firman. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami berserah diri. Amin. Salam teman-teman, adik-adik semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan kita bisa bersama kembali pada saat ini untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang 11 sampai yang ke-17. Sekali lagi, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-11 hingga ke-17. Saya akan membacakan kepada kita semua. Mari kita menyimak bersama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah kepada Allah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Adik-adik, kalau kita membaca berulang-ulang dalam firman Tuhan yang kita bacakan pada saat ini, maka poin yang selalu ditekankan adalah berbuat baik. Oleh karena itu, pada saat ini kakak mau membawakan tema kepada kita pada saat ini adalah tetaplah berbuat baik. Nah, ingat ya, berbuat baik berbeda dengan tetaplah berbuat baik. Hari ini saya bisa berbuat baik, tapi apakah besok saya berbuat baik? Belum tentu. Bisa saja dipengaruhi oleh situasi dan keadaan saya. Demikian juga adik-adik dan teman-teman kakak-kakak mentor. Tetapi firman Tuhan pada hari ini yang kita baca dalam tema yang diberikan tetap. Akhirnya artinya tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan. Karena kemarin, minggu yang lalu, Kak Inko sudah menyampaikan kepada kita bahwa kita sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, selalu ada seruan yang mengajak kita, yaitu ajakan hikmat. Hikmat selalu mengajak kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, salah satunya sifat orang yang berhikmat, yang telah mengikuti hikmat itu, ya, adalah berbuat baik dengan konsisten.
bukan hanya berbuat baik ketika orang lain berbuat baik kepadanya, tetapi secara konsisten. Mau orang lain jahat, maupun orang lain kasar, mau orang lain menyakiti dirinya, dia tetap akan mempertahankan untuk tetap berbuat baik. Alasannya kenapa? Apakah karena kita takut kepada orang itu dia garang, maka kita berpura-pura baik? Tidak. Tidak sedemikian. Mungkin ketika kita sedang belajar sebagai anak-anak sekolah, ada aja teman yang suka jahil. Pena kita diambil. Kan terganggu. Pasti emosi dalam diri itu akan keluar. Nah, ketika kita lagi di jalan, ada aja orang yang kita tidak kenal, tetapi berusaha mengganggu kedamaian kita. Di situ juga kita bisa menunjukkan apakah kita adalah sebagai orang yang selalu berbuat baik atau tidak. Bahkan di rumah, kepada teman yang paling dekat, kepada sahabat, keluarga. Seringkali kita di dalam rumah menyepelekan. Ah, ini kan orang tua saya, bercanda keles. Nah, sering kan begitu, bercanda keles, bercanda tapi udah terlanjur dilakukan. Ya kan? Udah terlanjur kita menyakiti orang. Ibarat kalau kita berbuat tidak baik itu, ibarat kita menempel paku atau mengetok paku di papan. Paku itu bisa dicabut, ya kan? Paku itu bisa dicabut, tetapi ada bekasnya. Demikianlah orang yang berbuat tidak baik atau berbuat jahat kepada sesamanya. Itulah sebabnya firman Tuhan menyatakan pada saat ini sama kita, tetap berbuat baik. Nah, kepada siapa saja kita berbuat baik di sini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Atau mengapa kita berbuat baik? Kita melihat beberapa. Bahwasanya ada beberapa diuraikan tadi di sini, bahwasanya kepada raja, kepada lembaga manusia, kepada sesama. Artinya kepada semua orang, tidak membeda-bedakan siapa dia. Apakah dia lebih tua dari saya? Apakah dia pimpinan saya? Apakah dia adik saya? Apakah dia orang asing di situ? Maka saya perlu atau tidak berbuat baik, tidak memandang bulu. Firman Tuhan menyatakan kepada kita, tidak memandang bulu. Nah, ada beberapa alasan. Ada 3 poin yang perlu kita pelajari pada hari ini. Kenapa kita mesti berbuat baik? Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus tetap berbuat baik walaupun disakiti. Ya, walaupun disakiti. Pertama, kalau kita melihat dari ayatnya yang ke-11 sampai ayat ke-12a, firman Tuhan mengatakan bahwasanya kita itu, kalau dirangkumkan, firman Tuhan menyatakan bahwasanya kita itu adalah pendatang. Kita itu pendatang di dunia ini. Kita hanya sebagai, kalau diistilahkan, kita hanya seorang musafir kalau kita sering dengarkan di nyanyian. Kita hanya seorang perantau. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, bukan selamanya. Kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, bahwa kita percaya bahwasanya kehidupan kita yang sesungguhnya itu adalah setelah kematian, kehidupan kekal kelak bersama kepada Tuhan Yesus di tempat yang sudah disediakannya bagi semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya dan melakukan kehendak Bapaknya. Jadi itulah sebabnya kita berbuat baik. Ingat, berbuat baik pun harus dengan benar. Karena bisa saja kita berbuat baik tetapi salah. Misalnya, ada seorang teman melakukan kesalahan, ya kan? Tetapi demi kebaikannya supaya dia tidak dipukul, kita menyembunyikan kesalahannya. Apakah itu baik?
Itu bukan berbuat baik namanya. Itu namanya menjerumuskan orang. Membiarkan orang terus tenggelam di dalam kesalahannya. Tetapi bagaimana cara kita berbuat baik kepada teman yang sedang melakukan kesalahan itu? Ya, pertama, kalau memang kesalahan itu tidak perlu diberitahukan kepada orang bersangkutan, orang lain atau siapa, ya kita boleh mendiamkan. Tetapi apa ya hal penting yang baik yang mesti kita lakukan di situ? Yaitu mengingatkannya. Menyadarkan dia. Beritahu dia, panggil dia secara diam-diam, secara tersendiri. Kawan, itu tadi salah. Itu tadi tidak benar. Itu tadi melenceng. Jangan diulangi lagi. Ya. Kalau dia mau mendengar, puji Tuhan. Kalau tidak, jangan juga berbuat kesalahan. Jangan marah. Yang penting tugas kita adalah sudah berbuat baik, sudah mengingatkan dia. Selanjutnya nanti apa? Nanti di poin kedua. Poin pertama itu dulu kita harus mengingatkan itu. Kita sebagai musafir, kita sebagai perantau di dunia ini, kehidupan kita sekarang itu hanya sementara, ibarat sebuah bayangan. Ibarat sebuah bayangan. Kehidupan kita sekarang ini tidak nyata. Karena kenapa? Karena kalau kita sudah mati kelak, nggak ada lagi. Orang nggak melihat kita lagi. Tapi yang dilihat orang apa? Ya perbuatan kita tadi. Baik apa enggak? Itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya harus tetap berbuat baik. Bukan hanya berbuat baik jika kamu baik kepadaku. Enggak seperti itu. Memang berat. Seperti firman Tuhan dikatakan di sini, bahkan kita dihina. Bahkan kita direndahkan. Bahkan kita difitnah. Orang baik harus panjang sabar. Bahkan ada lelucon yang mengatakan orang baik itu pasti kesal. Orang sabar itu pasti kesal. Iya. Iya, benar. Tapi jangan biarkan kekesalan itu merubah kebaikanmu menjadi perbuatan jahat. Tetap konsisten. Caranya bagaimana? Fokus pada firman Tuhan. Berpikir bahwasanya kamu berbuat baik bukan karena kamu takut kepada orang itu, tetapi karena kamu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengenal firman Tuhan, yang selalu memberikan kepada orang ganjaran setiap perbuatannya. Nah, poin kedua, kenapa kita harus berbuat baik? Karena setiap orang pada waktunya akan dilawat oleh Tuhan. Baik orang jahat maupun orang baik pada waktunya akan dilawat oleh Tuhan. Terkadang Tuhan membiarkan memang orang berbuat jahat dulu. Kenapa? Nah, ini yang kadang kita tidak selami sebagai manusia. Kita sering berpikir kan Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu kan maha hebat, bisa melakukan segalanya kapan saja juga. Kenapa enggak sekarang juga menyentuh orang itu supaya berbuat baik? Karena Tuhan mau kita itu mengerti dan orang itu juga mengerti. Tuhan itu tidak ingin kita sebagai orang percaya yang bodoh. Ya, Tuhan itu tidak mau kita menjadi sebagai orang percaya yang bodoh, seperti sapi yang hidungnya dikekang, tarik kemana saja itu. Tidak. Tuhan itu memberikan kita pengetahuan, pengertian, hikmat. Bagaimana caranya? Ya dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi dan kita tetap berbuat baik. Ketika Tuhan melawat orang-orang yang suka berbuat jahat itu nanti, pada akhirnya nanti mereka menyadari bahwasanya selama ini adalah mereka setelah berbuat jahat, dan ternyata orang yang percaya kepada Tuhan itu mampu berbuat baik. Mereka menyadari
bahwasanya ketika kita berbuat baik itu bukan karena kita takut sama mereka. Ya. Bukan karena kita takut sama mereka, tetapi karena kita takut kepada Tuhan, karena kita mengerti firman Tuhan bahwasanya kita harus terus berbuat baik. Bukan karena pengaruh sana sini. Ya. Poin yang ketiga, kenapa kita harus berbuat baik? Karena kita adalah orang yang sudah merdeka. Kita sebagai orang percaya adalah sebagai orang merdeka. Telah dimerdekakan oleh Tuhan dari segala kejahatan kita. Dari perbudakan perbuatan jahat. Ya, ini masa-masa Advent. Menyambut kelahiran. Itu berita gembira. Kelahiran Kristus. Kiranya juga merupakan kelahiran sukacita dalam hati kita. Kita sambut itu. Kita telah dimerdekakan oleh Kristus sebagai orang yang bebas dari tindakan berbuat jahat. Maka dari itu, jangan kita menyalahgunakan kemerdekaan itu, kebebasan itu dengan salah, dengan keinginan kita sendiri. Tetapi mari kita menggunakan kemerdekaan itu dengan benar. Yaitu dengan sesuai yang sudah disampaikan kedua kalinya tadi. Yaitu kita sebagai orang merdeka, kita saling mengasihi sesama. Kita saling menolong. Kita saling memberkati. Kita saling menghibur. Kita saling mengingatkan. Kita saling menegur. Dan yang terlebih dari itu, kita juga harus siap menerima ketika kita salah. Jangan nanti dibilang, oh saya ini orang baik, maka ketika saya telah bersalah, saya pasti tahu yang terbaik. Tidak, itu juga salah. Kita orang memang suka berbuat baik, tetapi ada kalanya kita berbuat salah. Lalu orang lain menegur kita, teman kita menegur kita. Kita harus menerima itu. Itulah kebaikan kita. Dan demikian kita telah berbuat baik. Yang menerima, kita tidak boleh marah kembali kepada orang yang menegur kita. Terima. Entah salah cara dia menegur kita atau tidak, tetapi jangan fokus pada sikapnya dalam menegur kita. Tapi kita fokus pada apa yang disampaikan kepada kita, bahwasanya kita telah melakukan kesalahan. Kita harus objektif. Jangan fokus kepada pribadi yang menegur kita, tetapi kita fokus pada teguran yang telah diberikan kepada kita itu. Kita harus melihat bahwasanya dia menegur kita itu apakah karena kita benar salah atau karena apa. Kalau kita benar salah ya kita harus menerima walaupun kita tidak suka kepada orang itu. Dan sebagai orang percaya, harusnya kita tidak boleh tidak suka kepada sesama, harus saling mengasihi, tidak boleh saling membenci. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik. Kita berharap firman Tuhan ini bukan hanya sekedar kita dengarkan, tetapi kita melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Ini firman Tuhan yang sangat sederhana dan sering kita temui setiap hari, tetapi harus tetap diingatkan kepada kita bahwasanya kita sebagai orang percaya harus selalu berbuat baik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang telah Engkau izinkan kami dengarkan, diberikan penjelasan kepada kami. Kami mohon kepadamu, Engkau Tuhan yang memberikan kami kemampuan, supaya kami hidup seturut dengan firman-Mu, tetap berbuat baik kepada setiap orang, kepada sesama kami. Dan jika kami tidak berbuat baik, berikanlah kami kemampuan untuk menerima bahwasanya kami telah berbuat tidak baik dan berubah dan mengikuti ajaran firman Tuhan dan kembali tetap berbuat baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pada pagi hari ini Tuhan, kasih-Mu dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan kami bersyukur telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu ini tetap bagi kepada kami, bila kami menjadi pelaku firman-Mu, bila kami menjadi orang-orang yang baik yang ada di sekitar kami Tuhan. Dan juga baik saudara kami, teman-teman kami, dan keluarga kami
Bapa di surga, Engkau berkati juga hamba-Mu Karman. Biarlah Engkau memberkati dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap kehidupannya Tuhan, dan juga keluarganya Tuhan. Engkau berkati Bapa di surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan menaikkan doa sifat kami Tuhan. Sebelum kami menaikkan, biarlah kami Engkau berkati, Engkau layakkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan pada saat ini, di mana Tuhan masih ada COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memusnahkan COVID ini Tuhan, supaya kami juga merayakan Natal bersama-sama dengan penuh sukacita Tuhan dari Bapa di surga. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat adik-adik kami, mana remaja dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati mereka, berkati masa pendidikan mereka, berkati masa remaja mereka Tuhan. Biarlah juga mereka menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, biarlah menjadi anak-anak yang baik dan menjadi anak yang patut terhadap orang tua mereka Bapa. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati kedua orang tua mereka, berkati setiap pekerjaan atau pergumulan Tuhan. Engkau berkati Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa buat Om Yoke sebagai pembina kami Tuhan di remaja, karena Engkau memberkati dia Tuhan, berkati setiap pelayanan pekerjaan dia Tuhan Yesus. Bapa di surga, berkati juga kami sebagai kakak mentor. Biarlah Engkau memberikan kami hikmat pengetahuan dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Biarlah kehadiran kami sebagai kakak mentor Tuhan di tengah-tengah ada dari remaja kami Tuhan, itu yang bisa menumbuhkan mereka Tuhan, menumbuhkan iman mereka, memberikan mereka support terhadap kami, dari kami, melalui kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati studi kami juga Tuhan, berkati perkuliahan kami, berkati setiap tugas-tugas kami, tanggung jawab kami sebagai mahasiswa juga Tuhan. Besok kami sebagai kakak mentor yang semester 7 Tuhan, yang akan seminar proposal Tuhan, kayak Engkau memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan. Bila juga Engkau memberkati setiap materi yang akan kami ajukan atau yang akan kami presentasi Tuhan. Bila Engkau memberkati Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua yang hadir pada saat ini, dimanapun juga teman-teman kami berdoa yang belum sempat hadir. Bila Engkau memberkati mereka Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami tahu Engkau sudah tahu Tuhan, tetapi doa ini Tuhan kami akan menyempurnakan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kakak-kakak dan adik-adik mentor, saya minta untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari kita menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita, dengan mengirarkan pengakuan Imam Rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan untuk duduk kembali. Natas pedoman hidup baru yang terambil di dalam kitab Nahum 1 ayat 7. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian. Pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya.
kita angkat satu pujian yang berkata Gita Sorga Bergema. Adik-adik sekalian, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Pada kita selesai, kiranya kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, dalam bergaul kepada teman-teman, orang tua, dan kepada siapapun, kita tetap berbuat baik. Mari menenangkan diri masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera sekarang sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Marilah kita mengambil sikap saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu